Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 4 nih. Kami sudah berada bersama narasumber kami, yaitu dari komunitas genre atau Generasi Berencana Bangkalan. Halo, selamat sore kakak. Selamat sore. Perkenalan dulu nih, namanya siapa ya kak? Nama saya itu Anissa Risanti, bisa dipanggil Kak Anissa. Jadi saya dari Insan Genre Bangkalan yang kedudukannya sebagai wakil di Insan Genre. Oh iya. Dan kira-kira nih kak, kan kakak ini adalah salah satu member dari komunitas Generasi Berencana Bangkalan. Nah, kira-kira menurut kakak, komunitas Generasi Berencana di Bangkalan nih, apa sih komunitas itu kak? Soalnya nih banyak yang belum tahu tentang komunitas ini. Oh, oke. Jadi genre sendiri tadi sudah kakak singgung nih ya. Genre itu generasi berencana. Jadi generasi berencana itu kita punya komunitas yang dinaungi oleh BKKBN. Kan pasti tahu nih teman-teman, masa nggak tahu BKKBN. Jadi BKKBN itu kan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Jadi kita anggap ya anaknya dari BKKBN itu. Jadi naungannya kita itu ya dari BKKBN tersebut. Nah, generasi berencana ini kenapa sih kok penting banget di setiap daerah? Pasti di setiap daerah tuh ada insan genre Bangkalan, insan genre Sampang, Semenep, dan insan genre lainnya. Nah, kenapa kok penting banget sih insan genre ini ya? Karena kan kalau gak ada insan genre ini, nanti remaja-remaja ini bakal curhat ke siapa, bakal punya naungannya tuh apa gitu kan, seperti itu. Ya, baik-baik. Jelas banget ya teman-teman tentang komunitas genre ini. Nah, selanjutnya nih Kak, kami ingin tahu spesifik tujuannya dan manfaat dari komunitas genre itu seperti apa, Kak? Baik, untuk manfaatnya sendiri itu dari artinya saja generasi berencana. Jadi anggota-anggota kami ini kan kebanyakan dari remaja yang belum menikah seperti itu. Nah, kenapa kita tujuannya itu ke remaja? Karena remaja sekarang kan ini banyak yang dilakukan kayak pernikahan dini ya, kayak di desa-desa. Kayak di desa kakak, apa kayak ada pernikahan dini? Kebetulan nih saya bukan dari desa, tapi saya dari kota. Nah, kelurahan saya itu bernama Pangeranan ya, lebih minim mungkin ya kak ya pernikahan dini, tapi ada sebagian orang yang berasal dari desa itu melakukan pernikahan dini seperti itu. Nah, itu Kak. Nah, program salah satunya dari kami itu juga pernikahan dini, mencegah pernikahan dini. Dan sekarang ini BKKBN tuh lebih fokus ke stunting, Kak. Jadi kita tuh fokusnya ke ke stuntingnya. Karena kebanyakan sekarang ibu-ibu itu anak-anak yang kayak kita gini kan ya, gara-gara pernikahan dini seperti itu. Jadi kita fokusnya juga ke stuntingnya itu juga. Jadi kita sudah tahu komunitas genre itu seperti apa, lalu dinaungi oleh siapa, BKKBN seperti yang kakak bilang tadi, lalu tujuannya untuk apa, kita sudah tahu teman-teman. Nah, kita pengen tahu juga nih kak, tujuan atau motivasi ketika kakak mengikuti komunitas ini tuh untuk apa? Oh, iya. Jadi motivasi saya sendiri kan dulu dari SMK-nya Pick Air. Nah, jadi dari kembali lagi saya kan pengen kayak melanjutkan ilmu saya dari Pick Air tersebut ke genrenya. Anggap ya genre itu kan pusatnya dari anggap BKKBN punya anak genre punya anak Pick Air gitu. Nah, jadi dari situ saya kayak motivasi saya, oh, setelah dari Big Air saya ingin melanjutkan ilmu saya nih. Ilmu saya nih pengen dilanjutkan dari genrenya sendiri. Apa sih, kayak nggak mungkin kalau kita cuma berhenti ya udah di Big Air ya Big Air aja. Nah, saya tuh inginnya tuh lebih luas lagi. Apa sih genre itu kok bisa punya anak Big Air gitu. Kan apa asal usulnya kok bisa ada munculnya genre gitu. Dan juga dengan adanya genre ini saya punya pengalaman gitu kan. Dari salam genre sendiri kan kak pasti tahu kan artinya ya, kayak pernikahan dini tuh, stop pernikahan dini, stop nafsa, terus yang terbaru juga terorisme yang baru-baru ini ya kan kak. Jadi dengan begitu kita punya punya pengalaman terkait gimana sih cara mencegah kenakalan remaja dengan adanya kita masuk ke genre seperti itu. Baik, bisa disimpulkan ya teman-teman bahwasanya
genre ini dinaungi oleh BKKBN, di mana berarti pemerintah ini memberdayakan komunitas bernama Genre Bangkalan, yang dimana tujuannya untuk mensosialisasikan kepada remaja-remaja khususnya di Bangkalan agar menghindari salam genre. Zero, katakan tidak kepada narkoba, seks bebas, dan juga pernikahan dini, dan ditambah lagi terorisme. Nah, Kak, apa saja sih program genre di masyarakat? Untuk genre di masyarakat itu Kak, seperti kan tadi saya udah bilang ke Kakak sebelumnya bahwa stunting. Jadi kita fokus ke stunting Kak. Jadi untuk program kami ini memang sangat banyak, cuman kita fokusnya ke genre melawan stunting. Jadi kan sekarang ini pemerintah lebih nganu ke stunting ya. Dengan adanya genre, kita nih turun nih ke masyarakat nih Kak dengan memberi telur. Jadi dengan begitu anak yang stunting nih kita kasih telur dengan protein yang dengan gizi yang sangat banyak ya, dari protein, terus kalsium. Dengan adanya telur, kita memberikan telur. Nah, kita peduli nih terkait stunting ini seperti apa dengan memberikan telurnya itu Kak ke masyarakat. Kira-kira dampak stunting ini bagi masyarakat tuh apa ya, Kak? Jadi untuk dampaknya sendiri itu ya anak yang stunting itu bakal dapat kebutuhan gizinya itu tercukupi seperti itu dengan kita memberikan telur kepada masyarakat yang dicatat atau terdaftar bahwa anaknya itu stunting seperti itu. Kan kebanyakan dari anak-anak yang stunting itu dia gizinya kurang nih ya Kak ya. Jadi dengan kita berikan telur kepada masyarakat yang tercatat bahwa anaknya stunting, itu akan tercukupi kebutuhan gizinya. Jangan-jangan di desa Kakak sudah dikasih telur atau gimana ini Kak? Kurang tahu Kak. Soalnya saya tinggal di kota, jadi kurang tahu kalau yang desa. Jadi belum mungkin dari nama rumahnya apa nih, kayak alamatnya gitu Kak. Mungkin dengan begitu Insan Genre kayak bakal kolaborasi sama Kakak, kayak butuh dikasih telur gitu. Di perumahan Pangeranan Asri. Oh, Pangeranan. Jadi sama dong dengan Kakak yang tadi Pangeranan. Yeah. Oh. Jangan bilang tetanggaan Kak. Enggak, saya di perumahannya. Oh, perumahannya. Oke. Nah, kalau strategi atau kontribusi apa yang Kakak gunakan di dalam pelaksanaan program genre ini? Jadi strateginya ya tadi itu Kak, kita kan fokus ke stuntingnya ya Kak ya. Dengan cara ya kita ke masyarakatnya Kak. Misal desa ini nih belum tercatat banyak sekali atau kayak kasus stuntingnya tuh banyak. Misal di kota A, di desa A. Nah, di desa A kita bakal kaji nih, kita bakal sosialisasi terkait stunting tuh apa sih emangnya. Lalu untuk dampaknya stunting tuh apa? Lalu juga kan stunting itu pasti ada penyebabnya ya Kak ya. Penyebabnya nih apa gitu. Nah, penyebabnya tuh kebanyakan di desa-desa itu yang ibu-ibu yang masih muda gitu. Jadi pernikahan dini tuh memang kayak stunting kayak sekarang fokusnya ke stunting. Kenapa gitu? Ya karena ya begitu Kak, dari awalnya aja sudah salah pernikahan dini. Nah, ibu-ibu yang masih muda ini kayak umur 17, 18 gitu ya Kak ya. Dia itu belum mengerti apa sih namanya stunting itu, apa dampaknya, terus penyebabnya tuh dari mana. Nah, itu kita sosialisasi gitu kan, terkait kontribusinya, terkait strateginya gitu ke desa-desa tersebut. Oke Kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu dalam proses pelaksanaan program genre, kira-kira apa saja nih hambatan yang harus Kakak lewatin hingga sampai pada hari ini? Jadi kalau hambatannya sendiri sih setiap organisasi itu pasti ataupun setiap komunitas itu pasti ada hambatannya masing-masing ya. Hambatan kami sendiri ya komunikasi sih Kak. Kan kalau misal kita ada kumpulan nih, pasti yang jawab tuh cuman itu aja Kak. Jadi kita tuh kayak gimana ya caranya menyadarkan teman-teman nih, gimana cara menyadarkannya itu Kak. Kita lebih ke komunikasinya sih kurang. Dan juga terkait kayak misal kita ada kumpulan atau ada agenda ke desa atau ada agenda ke sekolah-sekolah nih Kak ya, sosialisasi. Nah, itu memang paling susah tuh komunikasi Kak. Misal saya komunikasi sama Kakak, ya Kakak aja yang ngomong gitu kalau di grup gitu. Dan juga untuk SDM-nya juga Kak kurang terkait orang-orangnya itu cuman kayak misal anggotanya cuma 20 orang gitu. Jadi kita tuh kayak pengen nambah orang-orangnya dari kaum remaja gitu. Dari Kakak nih mungkin juga bakal masuk ke Insan Genre atau tertarik nih setelah saya ngomong-ngomong terkait genre nih.
Baik, Kak. Yang selanjutnya untuk memelihara keberlangsungan dan kelancaran menjalankan suatu program dalam komunitas genre ini, kira-kira upaya-upaya apa saja yang harus Kakak lakukan? Jadi upaya-upayanya yaitu Kak, yang pertama ya kita harus punya anggotanya dulu gitu dong. Kalau misal kayak ada insan genre kita juga harus punya anggotanya ya. Lalu yang kedua kita juga melakukan program-programnya. Semisal nih kan tadi terkait stunting ya, kita fokus ke stunting. Nah kita bikin program nih, programnya yaitu kayak ke desa-desa yang tercatat bahwa banyaknya stunting kita datangin dengan cara kayak memberi telur sama juga sosialisasi. Lalu yang ketiga itu selain sudah dari anggotanya dan juga programnya, kita juga silaturahmi yang ketiga. Jadi kalau misal kita kumpul-kumpul nih nggak mungkin hanya yang kita bicarakan terkait apa ya program-programnya aja. Kita kan pengen tahu kayak gimana kabarnya kayak gini gitu, biar kayak akrab gitu. Nggak mungkin kayak kita cuman sekedar tahu nama kakak siapa namanya, cuman gitu aja kan nggak mungkin Kak gitu. Biar ada kayak rasa kekeluargaannya gitu Kak. Seperti yang tadi kakak bilang, kalau kakak ini dari program genre. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa sih dampak dari adanya program genre ini, khususnya bagi masyarakat Bangkalan itu sendiri? Baik, tadi saya sudah rada menyinggung ya Kak ya terkait stunting. Ya dampaknya itu ya banyak sekali sih Kak. Yang pertama itu terkait stunting, kita bakal mengatasinya. Bukan mengatasi kayak bakal boro-boro misal nih 100% atau 50% terjadi di Bangkalan. Jadi enggak kita 50%, kita kayak mengurangi gitu angka stunting yang ada di Bangkalan seperti itu. Lalu yang kedua itu juga apa ya namanya ya, dengan adanya program genre ini kita apa ya, orang-orang tuh bisa tahu oh ternyata ada genre nih, ada anak-anak remaja yang memfokuskan terkait stunting, anemia gitu, pernikahan dini seperti itu. Jadi kita tuh lebih dikenal juga sama masyarakat. Untungnya juga kita, untungnya juga ke masyarakat seperti itu. Terus yang ketiga itu apa ya, dengan adanya genre juga dampaknya itu ya apa ya, kayak masyarakat juga lebih tahu gitu terkait kan tadi stunting ya, terkait apa namanya pernikahan dini itu nggak boleh, terus lalu apa namanya kayak nafza itu gimana caranya. Jadi kita kan juga fokus ke nafza nih Kak genre seperti itu. Jadi yang untuk terakhirnya, kira-kira apa nih pesan kakak untuk para remaja yang ada di Bangkalan? Jadi untuk remaja sekalian nih, jangan lupa untuk gabung ke genre ya. Seperti itu. Dan kenapa ya kita kayak para remaja ini harus gabung ke genre? Yang tadi saya udah bilang Kak, keuntungan itu sangat-sangat banyak. Yang pertama yang pengalaman, entah itu dari relasi teman, lalu relasi secara pengetahuan, lalu juga relasi secara kita bisa deket sama masyarakat. Karena apa, kalau di sekolah-sekolah itu Kak, kadang apa namanya ya, untuk kita berbicara ke kepala desa, berbicara kepada bidan, kepada kayak di BKKBN gitu, itu gimana caranya, kita nggak tahu komunikasinya. Tapi dengan cara kita masuk ke genre, kita tahu gimana cara komunikasi kepada klebun, bidan gitu. Kan pasti juga menghadapi masyarakatnya gitu. Jadi singkatnya untuk memperluas wawasan bagi remaja khususnya di Bangkalan ya? Iya, seperti itu. Terakhir nih, kira-kira dalam menjalankan program genre ini apakah mendapatkan penghasilan? Jadi pastinya kita ada kas ya, ada kas juga, dan juga gimana kita dapat dana gitu. Kalau misalnya kita nggak kita ke desa cuman nggak ada dana, pasti juga kita dapat dana dari BKKBN juga, dari kantor KB yang di Bangkalan. Dan juga kita ada wirausaha nih, misal hari Minggu nih, kan hari Minggu di alun-alun tuh banyak anak-anak ya. Jadi kita kadang jualan-jualan gitu, kayak misal jualan gorengan, jualan es gitu. Dan juga dengan adanya hari Minggu tuh kan banyak anak-anak tuh ya. Terus kita jualan-jualan, terus juga sekaligus edukasi gitu, edukasi terkait misal stunting, misal pernikahan dini. Jadi kita nggak hanya jualan aja, tapi edukasinya juga harus ada, seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kami. Kami dari kelompok 4 Siap mendapatkan nilai 100. Salam genre. 들어줘와 함께 달려 Ready
미션 let's go 저 건물을 찾으러